Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selviana Mukaka, biasa dipanggil Seli, dengan NIM 251420-10041, program studi S1 Keperawatan kelas 1A. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyakit hidrosefalus. Di sini ada definisi hidrosefalus atau kepala air, istilah yang berasal dari bahasa Yunani. Hidro yang berarti air, cephalus yang berarti kepala. Sehingga kondisi ini sering dikenal dengan kepala air adalah penyakit yang terjadi akibat gangguan aliran cairan di dalam otak, cairan cerebrospinal atau CSS, CSS 2,3. Gangguan itu menyebabkan cairan tersebut bertambah banyak, yang selanjutnya akan meningkatkan jaringan otak di sekitarnya, khususnya pusat-pusat saraf yang vital. Di sini ada penyebab penumpukan cairan cerebrospinal di otak yang terjadi akibat masalah aliran, penyerapan atau produksi cairan yang berlebihan. Yang pertama, ada kelainan bawaan. Terjadi sejak bayi dalam kandungan, misalnya kelainan perkembangan otak. Kelainan ini membuat aliran otak tidak normal sehingga terjadi penumpukan. Yang kedua, ada infeksi selama kehamilan. Ada infeksi rubella sama toxoplasmosis. Infeksi ini dapat mempengaruhi perkembangan otak janin sehingga menimbulkan hidrosefalus. Yang ketiga, ada komplikasi kelahiran prematur. Bayi prematur berisiko mengalami pendarahan intraventrikular atau pendarahan di otak yang dapat menyebabkan bekas luka atau penyumbatan aliran otak. Yang keempat, tumor otak atau sumsum tulang belakang. Tumor dapat menekan jalur aliran cairan cerebrospinal sehingga cairan menumpuk dan menimbulkan hidrosefalus. Yang kelima, stroke. Pada anak atau dewasa, stroke dapat menyebabkan kerusakan jaringan otak, gangguan penyerapan cairan yang akhirnya memicu hidrosefalus. Di sini ada manifestasi klinis. Manifestasi klinis perjalanan penyakit hingga munculnya gejala. Manifestasi klinis hidrosefalus muncul akibat penumpukan cairan cerebrospinal atau CSS yang berlebihan di rongga otak. Sistem ventrikel menyebabkan peningkatan tekanan intrakranial dan meningkatkan jaringan otak di sekitarnya. Perjalanan penyakit hidrosefalus melibatkan gangguan pada salah satu dari 3 proses: produksi CSS yang berlebihan, hambatan aliran atau gangguan penyerapan CSS akibat ventrikel otak membesar, jaringan otak menipis, dan fungsi saraf terganggu yang memanifestasikan dirinya dalam gejala-gejala berikut. Gejala: sakit kepala, mual, muntah, penglihatan kabur atau ganda, dan masalah keseimbangan atau koordinasi gejala pada bayi dan anak kecil. Gejala yang pertama, kepala membesar secara tidak normal. Kedua, kulit kepala menipis dan berkilau dan dengan pembuluh darah yang terlihat. Yang ketiga, ubun-ubun menonjol atau tegang atau titik lunak di atas kepala. Yang keempat,
makan buruk. Yang keenam, rewel atau mudah marah. Yang ketujuh, pertumbuhan fisiknya terhasut. Yang terakhir, kekuatan otot tubuh lemah. Penanganan utama hidrosefalus adalah pembedahan untuk mengalirkan cairan cerebrospinal atau CSF yang berlebihan, biasanya dengan pemasangan suspension atau ventriculostomy ketika endoskopik atau ETV. Shoot adalah tabung fleksibel yang mengalirkan kelebihan cairan ke bagian tubuh lain seperti rongga perut, sedangkan ETV membuat lubang kecil untuk jalur aliran cairan baru. Pengobatan dengan obat-obatan hanya bersifat sementara dan tidak efektif untuk jangka panjang. Di sini ada kesimpulan. Hidrosefalus adalah kondisi ketika cairan cerebrospinal atau CSF menumpuk di otak sehingga menyebabkan peningkatan tekanan di dalam kepala. Penumpukan ini dapat terjadi karena gangguan aliran penyerapan atau produksi cairan berlebihan. Penyebab beragam, mulai dari kelainan bawaan, infeksi, komplikasi, prematuritas, tumor hingga stroke. Jika tidak ditangani, hidrosefalus dapat mengganggu perkembangan otot pada anak dan menimbulkan kerusakan saraf pada semua usia. Pengobatannya biasanya berupa pemasangan stent atau prosedur untuk memperbaiki aliran cairan otak. Sekian penjelasan tentang penyakit hidrosefalus. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.